Berbicara tentang JoJo, pasti yang muncul di kepala kita adalah ora-ora dan muda-muda. Atau mungkin serangan-serangan yang menghasilkan donat. Itu semua memang benar. Namun, tahukah Anda bahwa JoJo bukan tentang baku hantam saja? Ada beberapa pertarungan yang tidak mengandung unsur baku hantamnya. Selamat datang di What's JoJo. Kali ini kita akan menghitung mundur pertarungan terbizar dalam tanda kutip tanpa baku hantam yang ada di JoJo's Bizarre Adventure. Langsung saja kita menuju ke nomor 6. Lah, kok cuma 6? Kan biasanya What's JoJo ada 10. Shut the fuck up. Yakamasi. Nomor 6, Oingo dan Boingo versus Jotaro dan kawan-kawan. Oingo dan Boingo adalah dua bersaudara. Dua-duanya adalah pengguna stand. Oingo mempunyai kekuatan untuk merubah wajahnya, sedangkan Boingo mempunyai kekuatan untuk meramal masa depan melalui stand-nya yang berbentuk manga. Ramalan Boingo menunjukkan bahwa Jotaro dan kawan-kawan akan meminum racun pada saat mereka istirahat di sebuah kafe. Oingo dan Boingo pun segera memanfaatkan ramalan tersebut. Mereka menyamar sebagai pemilik kafe dan memasukkan racun ke minuman Jotaro dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba saja Iggy mengganggu pelanggan lain yang membuat mereka terkejut hingga memuntahkan minuman tersebut. Mungkin inilah yang dimaksud bahwa keturunan Joestar diberkati dengan keberuntungan. Ramalan yang selanjutnya menunjukkan bahwa Jotaro akan terkena ledakan dari bom yang berbentuk jeruk. Sekali lagi, Oingo dan Boingo memanfaatkan ramalan tersebut. Kali ini, Oingo menyamar sebagai Jotaro dan dia pun bergabung bersama Joseph dan Polnareff. Tak lama kemudian, bom itu benar-benar meledak. Jadi, ramalan Boingo benar-benar menjadi kenyataan. Akan tetapi, ledakan dari bom tersebut tidak mengenai Jotaro yang asli, melainkan mengenai Oingo yang sedang menyamar sebagai Jotaro. Jotaro dan kawan-kawan menang tanpa baku hantam. Kita lanjut ke nomor 5. Boingo dan Whole Horse versus Jotaro dan kawan-kawan. Whole Horse sebelumnya berpasangan dengan J-Gale. Namun, mereka berhasil dikalahkan oleh Polnareff dan Afdol. Lalu, dia pun melarikan diri, dan sekarang dia akan bekerja sama dengan Boingo untuk balas dendam. Kali ini, ramalan Boingo sangat tidak masuk akal. Isi ramalannya adalah Whole Horse akan memasukkan jarinya ke lubang hidung Polnareff. Dan setelah itu, Jotaro dan kawan-kawan akan terluka parah. Whole Horse tidak punya pilihan lain selain mengikuti ramalan tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja muncul pengendara truk yang menabrak Jotaro. Ramalan Boingo terbukti benar, namun itu belum cukup untuk mengalahkan mereka. Kemudian, Boingo melihat ramalan selanjutnya. Kali ini, isi ramalannya adalah Jotaro akan terkena peluru milik Whole Horse yang ditembakkan melalui pipa. Whole Horse pun segera menembakkan pelurunya melalui pipa tersebut. Namun, Jotaro masih selamat. Whole Horse pun terkejut dan melihat lagi buku ramalan milik Boingo. Lalu tanpa disadari, peluru miliknya berbalik mengenai dirinya sendiri. Jotaro dan kawan-kawan memenangkan pertarungan tanpa baku hantam. Kita menuju ke nomor 4, Josuke versus Kishibe Rohan. Yang dimaksud di sini bukanlah pertarungan pada saat mereka pertama kali bertemu.
Karena itu termasuk baku hantam dong. Iya dong, iya kan, iya dong. Yang dimaksud di sini adalah Josuke versus Rohan dalam pertarungan judi. Diceritakan bahwa Josuke sebelumnya bertemu dengan alien yang bernama Mikitaka. Dia mempunyai kekuatan untuk berubah wujud menjadi apa saja. Nah, Josuke berniat untuk memanfaatkan Mikitaka. Dia memintanya untuk berubah menjadi dadu untuk digunakan bermain judi melawan Rohan. Rohan sendiri adalah mangaka yang cukup kaya. Jadi, Josuke ingin sedikit menipu Rohan. Mereka akan bermain permainan dadu yang disebut dengan Jinchirorin. Aturannya sederhana, mereka akan melempar dadu jika muncul 3 angka kembar, itu artinya menang. Jika muncul angka urut, contohnya 1, 2, 3, itu artinya kalah dan harus membayar 2 kali lipat dari taruhan. Permainan dimulai. Di lemparan pertama, Josuke mendapatkan 3 angka kembar. Dia pun menang 5 kali lipat dari taruhan. Kemudian, Rohan melempar dadu dan mendapatkan 1, 2, 3. Hal ini pun membuat Rohan curiga. Memasuki ronde ketiga, Josuke mulai melempar dan sekali lagi dia mendapatkan 3 angka kembar. Kecurangan Josuke akan ketahuan jika begini terus, karena Mikitaka tidak tahu caranya untuk menahan diri. Mereka berdua pun tertawa awkward. Dan tiba-tiba saja Rohan memotong jarinya sendiri. Rohan tahu bahwa Josuke sudah pasti curang, namun dia tidak tahu bagaimana caranya. Sekarang tujuan Rohan sudah berubah. Yang awalnya ingin memenangkan pertarungan, sekarang dia ingin mengungkap kecurangan Josuke. Dia pun meminta bantuan Kobayashi untuk menjadi juri. Ronde keempat dimulai. Josuke mulai melempar dan lagi-lagi dia mendapatkan 3 angka kembar. Rohan berpikir keras bagaimana cara Josuke curang. Namun tanpa disadari, terjadi kebakaran di rumah Rohan yang disebabkan oleh kaca pembesar. Josuke pun memanfaatkan momen ini untuk melarikan diri. Pada akhirnya, pertarungan judi mereka berakhir. Sekali lagi diperlihatkan bahwa keturunan Joestar memang diberkati dengan keberuntungan. Kita lanjut ke nomor 3. Kishibe Rohan versus Ken Oyanagi. Berawal dari Yoshihiro yang menusukkan panah stand kepada bocah yang bernama Ken Oyanagi. Lalu dia pun menemui Rohan untuk menantangnya bermain janken. Pada awalnya, Rohan belum mengetahui bahwa Ken adalah pengguna stand. Ken selalu saja mengganggu Rohan agar dia bersedia bermain janken. Rohan pun terpaksa menerima tantangan tersebut supaya dia tidak diganggu lagi. Alhasil, Rohan berhasil menang 2 kali berturut-turut. Namun bocah tersebut tidak berhenti untuk mengganggunya. Pada saat Rohan berada di toko buku, bocah tersebut kembali menantang janken. Hal ini membuat Rohan sangat jengkel dan memutuskan untuk mengeluarkan batu sekaligus memukulnya. Setelah itu, tiba-tiba saja stand milik Rohan diserap oleh Ken. Jadi, kekuatan Ken adalah menyerap stand milik lawannya, namun dengan syarat dia harus menang janken sebanyak 3 kali dalam 5 ronde. Mengetahui hal ini, Rohan langsung bermain serius melawan Ken. Di ronde keempat, Rohan kalah. Kemudian di ronde kelima, mereka seri. Ronde keenam, seri lagi. Lalu di ronde ketujuh, Rohan mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan kertas. Pertarungan dimulai. Rohan benar-benar mengeluarkan kertas, sedangkan Ken mengeluarkan gunting. Namun, tiba-tiba saja tangan Ken berubah menjadi batu. Hal tersebut disebabkan oleh bayi tak terlihat yang sudah dimanipulasi pikirannya untuk membantu Rohan. Kita menuju ke nomor 2. Daniel DRB versus Jotaro dan kawan-kawan. Pada saat berada di Kairo, Jotaro dan kawan-kawan dihadang oleh Daniel DRB. Dia adalah pengguna stand yang mempunyai passion berjudi. Konflik dimulai ketika mereka sedang mencari tahu lokasi tempat Dio berada. DRB mengatakan bahwa dia mengetahui lokasi tersebut. Dia bersedia memberitahukannya jika mereka berhasil mengalahkannya dalam perjudian. Pertarungan pertama, Polnareff melawan DRB. Mereka akan menebak daging mana yang akan diambil kucing terlebih dahulu. Polnareff memilih kanan, DRB memilih kiri. Lalu, Polnareff kalah.
Yang terjadi selanjutnya, jiwa Polnareff ditarik oleh stand milik DRB karena dia kalah dalam berjudi. Jiwa Polnareff berubah menjadi koin sekaligus sandra dari DRB. Melihat kejadian tersebut, tentu saja Jotaro dan kawan-kawan menjadi jengkel. Namun mereka tidak bisa menghajarnya secara langsung. Karena jika DRB mati, maka Polnareff juga akan mati. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan berjudi. Mereka pun melanjutkan pertarungan. Kali ini, Joseph akan mencoba melawannya. Mereka akan bermain koin yang akan dimasukkan ke dalam gelas. Peraturannya, siapapun yang menumpahkan air, maka dialah yang kalah. Ronde pertama, DRB langsung memasukkan 5 koin tanpa menumpahkan air. Kemudian giliran Joseph, dia akan memasukkan 1 koin. Namun, lagi-lagi Joseph menggunakan kecerdikan dan kelicikannya. Dia berbuat curang dengan cara menambahkan volume air melalui kapas yang menempel di koinnya. Dengan begitu, ketika giliran DRB, dia akan menumpahkan air tersebut. Namun di luar dugaan, DRB berhasil memasukkan koin tanpa menumpahkan air. Kemudian tibalah giliran Joseph. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Padahal, dia yakin bahwa volume air sudah mencapai batas maksimal. Joseph benar-benar ketakutan, dan di dalam hatinya, dia sudah mengakui bahwa dia kalah. Lalu, jiwanya ditarik oleh stand milik DRB. Pertarungan selanjutnya akan dihadapi oleh Jotaro. Kali ini, mereka akan bermain poker. Ketika DRB membagikan kartu, Jotaro menyadari kecurangannya. Jotaro ingin mengintimidasi bahwa DRB tidak bisa berbuat curang di depan matanya. Lalu mereka berdua meminta seorang bocah untuk membagikan kartu secara adil. Kemudian DRB juga melakukan intimidasi terhadap Jotaro. Dia membagi jiwa Polnareff dan Joseph menjadi 6 keping. Dalam permainan poker, para pemain harus bertaruh dengan nilai yang setara. Jotaro pun setuju untuk mempertaruhkan jiwanya yang disimbolkan oleh 6 chip. Pertarungan dimulai. Di putaran pertama, Jotaro kalah dan dia kehilangan 3 keping. Kemudian di putaran yang kedua, Jotaro melakukan hal yang gila. Dia sama sekali tidak melihat kartunya. Selain itu, Jotaro juga mempertaruhkan semua chipnya ditambah dengan jiwa milik Afdol. DRB berpikir bahwa yang dilakukan Jotaro hanyalah trik untuk menggertak lawan saja. Dia pun mempertaruhkan semua chip dari Polnareff dan Joseph. Pertaruhan mereka menjadi tidak setara. Kemudian, yang dilakukan Jotaro selanjutnya adalah mempertaruhkan jiwa Kakyoin yang sedang berada di rumah sakit. Ditambah lagi dengan jiwa ibunya. Pertaruhan menjadi tidak setara lagi. Jotaro pun meminta DRB untuk mengatakan rahasia kekuatan Dio untuk menyetarakan pertarungan. Apa yang dilakukan Jotaro membuat DRB sangat ketakutan. Dia mulai memikirkan berbagai macam hal. Mungkin saja Jotaro sudah memanipulasi kartu dengan Star Platinum. Jika DRB kalah, sudah pasti dia akan dibunuh oleh Dio. Saking takutnya, DRB sampai pingsan. Dia pun secara tidak sadar sudah mengakui bahwa dia kalah. Sehingga membuat jiwa Polnareff dan Joseph akhirnya terbebas. Jotaro berhasil memenangkan pertarungan dengan cara menakut-nakuti lawannya. Padahal, kartu Jotaro semuanya adalah sampah. Kita lanjut ke nomor 1. Talents DRB versus Jotaro dan kawan-kawan. Seperti yang terlihat dari namanya, Talents DRB adalah adik dari Daniel DRB. Mereka berdua mempunyai passion dalam berjudi. Akan tetapi, mereka mempunyai selera permainan yang berbeda. Kali ini, Jotaro, Kakyoin, dan Joseph akan menghadapi DRB dalam pertarungan bermain game dengan mempertaruhkan jiwa. Yang akan maju pertama adalah Kakyoin. Jika dia kalah, jiwanya akan diambil dan dimasukkan ke dalam boneka. Pertarungan pun dimulai. Mereka akan memainkan game balapan. Kakyoin ternyata cukup pro dalam game ini. Ketika mereka sampai di lintasan terakhir, Kakyoin menabrakkan mobilnya. Namun, yang terjadi adalah justru tabrakan Kakyoin membuat mobil DRB melesat jauh di depan. Kakyoin tanpa sadar sudah mengakui kekalahannya, sehingga jiwanya diambil oleh stand DRB. Pertarungan kedua, Jotaro versus DRB. Kali ini, mereka akan bermain game baseball.
Di awal permainan, Jotaro benar-benar kewalahan. Dia seringkali terkena strike dari lemparan DRB. Hal ini cukup membuat DRB meremehkan Jotaro. Lalu, tiba-tiba saja Jotaro bilang bahwa dia sudah cukup belajar memukul. Jotaro pun berhasil mendapatkan home run. Namun, pertarungan masih belum selesai. Kali ini, DRB mulai menunjukkan kekuatan stand-nya. Jadi, DRB bisa membaca pikiran dari lawannya. Atau lebih tepatnya, dia bisa mendeteksi kebohongan. Cara kerjanya, dia akan melemparkan beberapa pertanyaan kepada Jotaro. Nah, meskipun Jotaro tidak menjawab, namun DRB bisa mendengar jiwa Jotaro. Dia hanya akan mendengar jawaban sederhana, yaitu yes dan no. Yes, 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 yes. Pertarungan kembali berlanjut. Kali ini, Jotaro selalu mengatakan kemana arah dia akan melempar bola. Namun, meskipun Jotaro berkata jujur, tetap saja bolanya berbelok. DRB sangat kebingungan kenapa ini bisa terjadi. Dia pun tanpa sadar mengaku kalah, sehingga jiwa Kakyoin akhirnya bebas. Setelah itu, baru ketahuan ternyata Jotaro dan Joseph bermain curang dengan cara memanipulasi stick dari game tersebut. Sekali lagi, kecerdikan, kelicikan, dan keberuntungan telah membawa mereka sampai sejauh ini. Kemudian pertarungan diakhiri dengan pukulan. Baiklah, itu dia 6 pertarungan terbizar tanpa baku hantam yang ada di JoJo's Bizarre Adventure. Sampai jumpa di What's JoJo berikutnya.